Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Musafa Iswandito, NIM 220523601721 dari Offering B3 13AB, jurusan 1 Teknik Sipil. Pada kesempatan ini, saya akan memberi tutorial bagaimana cara membuat program penghitung akar kuadrat menggunakan Microsoft Visual Basic. Langkah pertama, kita buka aplikasi Microsoft Visual Basic, kemudian pada jendela New Project, kita pilih New, standar EXE, kemudian Open. Di sini terdapat tampilan utama dari Visual Basic. Langkah pertama, kita setting dulu jendela form 1. Dengan cara klik jendela form 1, lalu kita dapat mengubah caption menjadi program menghitung akar kuadrat. Setelah itu, ubah ukurannya. Klik kategoris, kemudian kita menuju ke menu position, lalu ubah ketinggiannya menjadi 5000 dan lebarnya menjadi 10.000. Setelah itu, kita dapat menambahkan label pada jendela program penghitung akar kuadrat dengan cara klik label, icon label pada sisi kiri, kemudian buat label dalam jendela program penghitung akar kuadrat. Setelah itu, kita dapat mengubah ukurannya. Kita ubah ukurannya menjadi 1000 dikali 500 dengan ketinggian 500 dan lebar 1000. Setelah itu, kita dapat buat text box. Klik icon text box, kemudian buat pada jendela penghitung akar kuadrat. Kita ubah juga ukurannya. Untuk ketinggian menggunakan 700, kemudian lebarnya menggunakan 1700. Setelah itu, rapikan. Jika sudah, kita dapat mengcopy label dan text box yang kita buat tadi dengan cara klik label 1, kemudian tekan tombol Ctrl, lalu klik text box 1. Kita copy, lalu paste. Klik no, pindah label 2 dan text box yang kita paste tadi di bawah label 1 dan text box 1. Kemudian kita paste lagi, klik no, pindahkan di bawahnya label 2 dan text box 2. Kemudian kita buat lagi, pindahkan pada sisi kanan text box 1. Buat lagi, pindahkan di bawah label yang baru kita buat tadi. Setelah itu, kita dapat mengubah caption dengan cara klik label 1, kemudian kita pindah ke sisi kanan, pilih caption, lalu ubah menjadi nilai A. Untuk yang label bawahnya kita juga bisa ubah menjadi nilai B. Kemudian bawahnya kita ubah menjadi nilai C. Setelah itu, kita ubah nama label atau caption pada sisi kanan. Kita ubah caption menjadi nilai X1. Dan
label sisi kanan yang bawah kita ubah menjadi nilai X2. Setelah itu, kita pindah ke text box 1. Di sini kita dapat mengubah name. Kita ubah name menjadi teks A. Kemudian pada teks ini, pada teks ini kita bisa hapus. Untuk yang teks box selanjutnya atau bawahnya kita juga perlakukan hal yang sama. Kita ganti name-nya menjadi teks B. Kemudian teksnya kita hapus. Untuk C, teks box C kita ganti menjadi, kita ubah nama menjadi teks C. Kemudian teksnya kita hapus juga. Lalu untuk berikutnya kita juga ubah ini, name teks menjadi X1 dan teks juga dihapus. Kemudian kita juga ubah yang terakhir ini menjadi name teks nilai X2. Lalu teksnya juga kita hapus. Setelah itu kita dapat mengubah font dari label ini. Caranya klik nilai A, tekan tombol kontrol, lalu nilai B juga, nilai C, nilai X1 dan nilai X2. Hal ini dikarenakan font kelima label ini sama. Lalu pindah ke font, lalu klik titik 3, kita gunakan Tahoma bold ukuran 10, lalu klik OK. Untuk text box kita juga sama, klik atau pilih text box, lalu klik titik 3 pada font, lalu pilih Tahoma reguler dengan size 8, lalu klik OK. Jika menurut Anda kurang besar atau kurang kecil, bisa diedit lagi dengan cara yang sama. Klik OK. Setelah itu kita dapat menambahkan comment button dengan cara klik icon comment button pada sisi kiri layar ini. Kemudian buat comment button pada jendela program penghitung akar kuadrat di sini. Lalu kita bisa ubah ukuran comment button menjadi 3000 kali 700 dengan tinggi 700 dan lebar 3000. Setelah itu kita dapat mengcopy comment button, klik no, lalu pindahkan pada sisi kanan di sini. Rapikan jika perlu. Seperti ini. Maaf, tadi terpencet. Jika sudah, kita bisa mengganti caption dari comment button ini dengan klik comment button 1, lalu ubah captionnya menjadi hitung. Lalu untuk name-nya juga kita ubah
Di sini menjadi CMD hitung. Hitung. Jika sudah, kita ubah juga pada komen button satunya. Kita ubah menjadi selesai. Lalu name-nya juga kita ubah menjadi CMD selesai. Jika sudah, kita dapat mengubah kedua font dari kedua command button ini dengan cara klik command button hitung dan selesai. Lalu pilih font ini, lalu klik titik 3. Kita ubah menjadi Tahoma bold dengan ukuran 12. Oke. Lalu setelah itu kita dapat menambahkan kode pada kedua command button ini. Caranya adalah klik 2 kali pada command button hitung. Setelah itu kita dapat mengcopy atau membuat kode seperti berikut. Lalu kita kembali ke tampilan tadi dengan cara klik view lalu objek. Untuk command button hitung sudah diberi kode. Selanjutnya kita beri kode pada command button selesai. Klik 2 kali pada command button selesai. Tuliskan atau ketikkan kode onload me. Setelah itu kita menuju view lalu objek. Untuk menjalankan aplikasinya atau programnya, kita dapat mengklik run lalu start. Di sini akan muncul jendela program menghitung akar kuadrat. Kita coba isikan nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan 4, nilai C sama dengan 2. Klik hitung. Di sini akan muncul nilai X1 sama dengan min 0 dan nilai X2 sama dengan min 3. Lalu kita ubah lagi nilainya menjadi nilai A adalah 0, nilai B 4, nilai C 4. Klik hitung. Di sini ditemukan error. Lalu klik N. Lalu kita coba lagi. Klik run lalu start. Nilai A kita ubah menjadi 1, nilai B 2, kemudian nilai C 7. Kita hitung. Di sini juga ditemukan error. Untuk error yang pertama tadi, hal itu dikarenakan nilai A seharusnya tidak sama dengan 0, agar nilai X1 dan X2 dapat dihitung. Lalu untuk yang terakhir tadi, kesalahannya adalah ketika D itu nilainya kurang dari 0, sehingga nilai X1 dan X2 adalah imajiner. Untuk menambahkan keterangan tersebut, kita dapat menambahkan text box, yaitu pertama dengan cara klik view lalu objek, kemudian kita tambahkan text box di sini, klik icon text box, lalu tambahkan di bawah nilai X2. Rapikan sedikit. Jika sudah, kita ubah name-nya, name menjadi text cut, yaitu atau bisa diartikan teks untuk keterangan. Kemudian untuk teksnya kita dapat menghapusnya. Untuk teks ini.
Nah, kita dapat hapus. Setelah itu, kita dapat mengubah kode yang sebelumnya kita masukkan pada command button hitung, yaitu dengan cara klik 2 kali pada command button hitung. Setelah itu, kita buat kode baru seperti ini. Kita dapat mengcopy saja, lalu paste. Di sini adalah kode baru dari command button tersebut untuk menambah keterangan mengapa nilai X1 dan X2 tadi tidak dapat. Setelah itu kita klik view, lalu objek. Kita coba dengan cara klik run, lalu start. Untuk pertama, nilai A saya akan buat 1, 4, nilai B 4, dan nilai C 2. Kita klik hitung. Di sini ditemukan bahwa nilai X1 sama dengan min 0 dan nilai X2 sama dengan min 3. Dengan keterangan harga akar-akar dapat dihitung. Di sini fontnya masih berbeda. Kita harus mengubahnya menjadi font yang sama dengan text box yang berada di sini. Caranya klik selesai, lalu klik view, objek, klik text box keterangan, lalu pilih font. Titik 3, klik, lalu ketikkan Tahoma. Tahoma, kita pilih reguler dengan size 10. Klik OK. Setelah itu kita coba lagi dengan angka yang berbeda. Nilai A saya buat menjadi 0, nilai B 4, nilai C juga 4. Kita hitung. Di sini nilai X1 dan X2 tidak muncul atau tidak dapat dihitung karena harga A tidak boleh sama dengan 0. Jadi X1 dan X2 tidak dapat dihitung. Kita ubah lagi menjadi nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan 2, dan nilai C sama dengan 7. Kita klik hitung. Di sini nilai X1 dan X2 juga tidak keluar atau tidak dapat dihitung karena harga D kurang dari 0 dan X1 dan X1 dan X2 adalah imajiner. Lalu kita klik selesai. Selanjutnya kita dapat menambahkan frame pada jendela program menghitung akar kuadrat ini. Caranya adalah klik nilai A, lalu kontrol, pilih nilai B dan nilai C. Kemudian pilih cut, klik kanan lalu cut. Lalu pilih icon frame pada sisi kiri layar. Klik lalu buat pada jendela program menghitung akar kuadrat ini. Di sini. Lalu kita dapat mempaste atau menempelkan potongan label tadi dengan cara klik kanan lalu paste di sini. Lalu kita naikkan layar text box agar text box terlihat di atas frame dengan cara klik kanan lalu send to back. Rapikan label yang tadi kita tempel ini. Nah, sudah. Lalu untuk yang di sini juga sama. Kita pilih nilai X1, kemudian tekan tombol kontrol dan nilai X2. Lalu pilih cut. Tambahkan frame. Setelah itu kita dapat meninggikan frame, lalu pilih paste.
Nah, ini sudah muncul. Lalu untuk menaikkan layar text box agar text box terlihat di atas frame dengan cara klik kanan lalu center back. Rapikan label yang kita tempel tadi. Jika sudah, kita dapat mengubah nama dari frame atau caption dari frame tersebut dengan cara klik frame lalu ubah caption ini menjadi masukkan nilai A, B, dan C. Di sini tulisan agak terpotong, kita bisa tinggikan frame-nya menjadi begini. Lalu untuk frame 2 juga begitu, kita ganti captionnya menjadi hasil penghitungan. Kita bisa tinggikan juga frame-nya agar tulisan terlihat. Setelah itu, kita juga dapat mengubah font dari tulisan yang terdapat pada frame ini dengan cara klik frame, lalu pilih font ini, klik titik 3, ubah menjadi Tahoma. Ini bold, lalu size 8, klik OK. Kita bisa rapikan sedikit. Jika sudah, kita dapat menambahkan identitas kita pada sisi kanan dengan cara menggunakan label. Klik label, lalu buat di sisi kanan pada jendela program penghitung akar kuadrat. Jika sudah, kita dapat mengkopinya menjadi 3 ke bawah. Rapikan. Jika sekiranya sudah rapi, maka kita dapat mengubah caption dari label berikut dengan cara klik label lalu ubah caption menjadi identitas seperti nama. Lalu di bawahnya kita berikan name. Untuk selanjutnya, di bawah sendiri kita tambahkan offering atau kelas kita. Jika sudah, kita selanjutnya dapat menambahkan fitur yang bernama menu komen, yang biasanya terdapat pada atas di sini. Fungsi dari menu komen yaitu sama dengan comment button, yaitu menjalankan aplikasi. Dan di dalamnya biasanya juga ada kode seperti pada comment button. Caranya adalah kita pilih atau klik icon tulisan tools, lalu menu editor. Tambahkan caption yaitu hitung. Untuk name, kita dapat menuliskan menjadi MNU atau menu hitung.
Selanjutnya klik next. Untuk selanjutnya, caption berikutnya kita ubah menjadi selesai. Name juga sama, yaitu menu selesai. Jika sudah, klik next, lalu OK. Di sini akan muncul menu komen yang fungsinya sama dengan comment button. Selanjutnya kita perlu menambahkan kode dengan cara klik menu komen hitung, lalu sebentar, kita dapat mengcopy kode dari comment button. Namun di sini kita bisa ubah menjadi menu hitung. Selanjutnya kita pilih objek. Lalu untuk menu selesai kita klik, masukkan unload me. Jika sudah, kita kembali ke view objek. Lalu kita dapat menjalankan aplikasinya dengan cara klik run lalu start. Kita coba dengan angka yang sama seperti tadi. Nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan 4, dan nilai C sama dengan 2. Kita coba menggunakan menu hitung. Di sini akan muncul nilai X1 sama dengan min 0 dan nilai X2 sama dengan min 3 dengan keterangan harga akar-akar dapat dihitung. Lalu kita ubah lagi menjadi nilai A sama dengan 0, nilai B sama dengan 4, dan nilai C sama dengan 4. Kita menggunakan menu hitung, menu komen hitung. Di sini, klik. Di sini nilai X1 juga tidak muncul sama dengan nilai X2. Dikarenakan harga A tidak boleh sama dengan 0. Harga ini tidak boleh sama dengan 0. Dan karena itu X1 dan X2 tidak dapat dihitung. Lalu kita ubah lagi menjadi 1, nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan 2, dan nilai C sama dengan 7. Kita klik hitung di sini. Lalu ini hasilnya juga sama seperti menggunakan comment button hitung ini, yaitu nilai X1 dan X2 tidak muncul dikarenakan harga D kurang dari 0, sehingga X1 dan X2 adalah bilangan imajiner. Cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.